Berkat PKLU yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam persekutuan ibadah berkat PKLU pada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Sejenak kita bersaat teduh. Mari kita memuji Tuhan, mengawali ibadah kita pada saat ini dari Gita Bakti nomor 69. Gita Bakti nomor 69, kita nyanyikan baitnya yang pertama, Ku mulai dari diri sendiri. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mari kita berdoa, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah memelihara kami dan kami kembali masuk dalam persekutuan ibadah berkat PKLU. Kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan memberkati setiap kami yang akan bersama-sama memuji memuliakan kebesaran nama Tuhan, bahkan akan mendengar sabda kebenaran firman-Mu, sehingga ibadah pada saat ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, untuk kami tetap melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami hari lepas hari, sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, bersabdalah bagi kami sekalian. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan pada saat ini terambil dalam kitab Kejadian pasal 41. Kejadian 41 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Kejadian 41 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar firman, tetapi juga yang melakukan firman dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, 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 haleluya.
Berkat PKLU pada saat ini kita bersama-sama bersyukur bahwa kita boleh ada dalam kesehatan dan kekuatan yang baik dikaruniakan Tuhan kepada kita, sehingga kembali kita bersekutu dalam ibadah saat ini. Teristimewa ketika firman Tuhan dinyatakan bagi kita, itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kita dan terus mengingatkan kepada kita melalui firman yang diberitakan kepada kita semua untuk tetap melakukan yang terbaik dan terus menjadi pribadi yang berkualitas. Itu yang menjadi tema perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kita melihat dan mengingat kembali siapa yang tidak mengenal tokoh Yusuf. Tokoh Yusuf adalah tokoh yang begitu terkenal dalam perjalanan hidup yang dinyatakan dan disampaikan di dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab Kejadian. Dan kedatangan Yusuf sampai di Mesir membawa perubahan besar dalam kehidupan seluruh bangsa Israel dan membawa sejarah yang cukup besar bagi bangsa Israel dan dikenang sampai saat sekarang ini. Yusuf adalah seorang muda yang sebelumnya sangat dikasihi oleh ayahnya dan kemudian itu membawa rasa iri hati kepada kakak-kakaknya sehingga Yusuf harus dibuang dan dijual kepada seorang yang bernama Potifar, dibawa sampai ke Mesir, dan di sanalah Yusuf mengalami perubahan hidup yang cukup luar biasa dan membawa sejarah yang luar biasa dalam kehidupan dirinya sendiri secara pribadi ataupun juga dalam kehidupan seluruh bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat dan kita ketahui bersama bahwa Yusuf yang adalah seorang anak bungsu yang sebelumnya sangat dikucilkan dari kehidupan dia bersama dengan saudara-saudaranya, lalu kemudian dia harus dibuang ya dan dijual sebagai seorang budak di Mesir dan kemudian menjadi budak dari seorang yang bernama Potifar, lalu difitnah karena dikatakan di dalam pasal sebelumnya istri dari Potifar memfitnah dia telah melakukan hal yang tidak layak kepada dirinya, lalu kemudian Yusuf masuk dalam penjara tetapi kemudian Tuhan tidak meninggalkan dia. Itu kita bisa lihat di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayatnya yang ke-23 disebutkan di situ, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dimulai dari seorang kepala penjara yang melihat ada potensi dalam diri Yusuf karena Yusuf adalah seorang yang jujur. Yusuf adalah seorang yang bisa menjalankan apa yang dia dipercayakan kepadanya sehingga kepala penjara pun mengangkat dia menjadi bawahannya, bahkan mempercayakan seluruh isi penjara padahal dia sendiri juga adalah seorang tahanan. Tetapi yang istimewa di sini adalah ketika tangan Tuhan menyertai Yusuf bahkan sampai kepada mimpi dari juru minuman dan juru roti raja, bagaimana kemudian Yusuf melihat apa yang sudah diceritakan oleh juru minuman dan juru roti mengenai mimpi mereka, lalu Yusuf menafsirkan mimpi itu sampai pada hari ini kita membaca bagaimana Raja Firaun kemudian mengalami mimpi dan kemudian ia mengalami kegelisahan karena mimpinya. Pada akhirnya seorang juru minuman yang sebelumnya mengalami kejadian luar biasa bersama dengan Yusuf karena Yusuf telah atau pernah menafsirkan mimpinya, kemudian merekomendasikan Yusuf untuk mengartikan mimpi raja. Dan setelah itu kita akan melihat dalam bacaan selanjutnya bagaimana Yusuf kemudian diangkat sebagai penguasa di Mesir. Ini adalah hal yang luar biasa. Tadi saya katakan bahwa tema firman Tuhan hari ini adalah pribadi yang berkualitas. Kita melihat Bapak Ibu yang terkasih bahwa orang yang hidup dekat dengan Tuhan, hidup yang selalu bergaul erat dengan Tuhan, memiliki kualitas hidup atau kualitas pribadi yang luar biasa karena dia diberkati dan disertai oleh Tuhan.
Yusuf adalah seorang yang dekat dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, sehingga kemanapun dia pergi, sekalipun dia sempat dibuang oleh saudara-saudaranya, tetapi tangan Tuhan menyertai dia. Tuhan mengizinkan hal yang berat terjadi dalam kehidupan Yusuf. Bisa saja Yusuf membenci saudara-saudaranya karena dia mengalami tindakan yang tidak baik, tetapi Yusuf pada bacaan selanjutnya kita akan menemukan dia memberikan pengampunan kepada kakak-kakaknya. Itu adalah hal yang luar biasa. Bagaimana cara dia bisa mengampuni kakak-kakaknya kalau dia tidak dekat dengan Tuhan? Karena dia hidup bergaul erat dengan Tuhan, Tuhan memberkati kehidupannya sehingga sekalipun dia mengalami penolakan oleh saudara-saudaranya, tetapi dia tetap bisa memberikan pengampunan. Hal itu yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, melihat bahwa Tuhan berkuasa dan Tuhan memberikan kualitas yang terbaik dalam kehidupan orang yang senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Dan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa sebagai seorang yang sudah lanjut usia, bukan berarti kita tidak bisa hidup berkualitas. Atau karena mungkin kondisi fisik kita yang sudah melemah karena termakan usia, yang sudah senja, bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Justru semakin kita menjadi tua, Tuhan mengizinkan kita menjadi orang yang sudah lanjut usia. Justru dalam kesempatan ini kita pakai hidup kita untuk tetap berkualitas, sehingga kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak, bagi cucu-cucu kita yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan. Sama seperti Yusuf, dalam kehidupannya sampai dia tua, dia tetap hidup dekat, bergaul dengan Tuhan. Maka kita pun harus memiliki kualitas hidup yang sama, bahwa sejak awal kita sudah hidup mengenal Tuhan, maka kita memakai kesempatan hidup yang Tuhan masih anugerahkan atau percayakan kepada kita untuk kita tetap memberi yang terbaik. Senantiasa rajin ikut persekutuan beribadah, senantiasa rajin untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan senantiasa bisa memberi teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Semakin tua, semakin bijaksana. Semakin tua, semakin hidup dekat dan bergaul erat dengan Tuhan. Justru dalam kehidupan kita harus tetap ada dalam kondisi yang baik, penuh dengan sukacita, sehingga itu boleh membawa kesehatan dan kekuatan yang baik. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi pada saat ini. Orang tua sebagai lanjut usia, kita tetap memelihara tubuh jasmani, dimulai dari hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dimulai dari hati yang senantiasa hidup dalam kualitas yang baik, yang mau membangun spiritualitas yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hati yang sehat, maka tubuh kita juga pun akan kuat untuk bisa menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, kehidupan yang penuh dengan sukacita. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menguatkan kita, mau menunjukkan kepada kita bahwa sama seperti Yusuf yang dalam segala sesuatu ia tetap bertahan untuk mengasihi Tuhan, hidup dalam kejujuran, sehingga banyak hal yang kemudian Tuhan percayakan kepadanya karena kualitas hidupnya yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Demikianlah kita pun juga harus senantiasa hidup bergaul dekat dengan Tuhan, sehingga kita pun juga dipercayakan berbagai hal oleh Allah untuk kita bisa nikmati, untuk bisa kita lalui, tentunya dengan kekuatan yang sempurna dan pertolongan yang hanya datang daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita sekalian. Jalanilah hidup yang berkualitas bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita merespon firman Tuhan, memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 69. Gita Bakti 69 baitnya yang
kedua. Kita bakti 69 baitnya yang kedua. Ku mulai dari keluargaku dan kata-kata seterusnya. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Mari kita berdoa. Walaupun kami lemah dan tidak layak ya Tuhan, tetapi kuasa Tuhan menguatkan kami untuk kami bisa melakukan yang terbaik mulai dari kehidupan kami masing-masing. Sebagai seorang yang sudah lanjut usia, kami tetap membutuhkan pertolongan Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Kalau ada di antara kami yang pada saat ini sedang terbaring lemah karena sakit, kami memohon kiranya kekuatan dan pertolongan serta pemulihan daripada Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami, sehingga sama seperti firman yang sudah kami dengar pada saat ini boleh menguatkan pengharapan kami, bahwa sekalipun kami tua, sekalipun kami lemah, kami tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bahkan kami tetap terus menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan untuk persekutuan yang boleh terjadi hari ini. Biarlah berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, membawa sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah usia kami yang sudah senja, sehingga bersama dengan anak-anak, menantu, cucu-cucu yang Tuhan karuniakan, kami terus ada dalam damai sejahtera-Mu. Dalam usia yang sudah senja, kami tetap ada dalam kesehatan dan kekuatan yang baik dalam menjalani kehidupan kami masing-masing bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk persekutuan hari ini. Biarlah semua boleh senantiasa membawa sukacita bagi kami, bahkan dalam persekutuan-persekutuan berikutnya kami tetap setia untuk hadir dalam persekutuan ibadah Pelkat PKLU GPIB. Kami secara khusus Tuhan mau berdoa bagi pribadi lepas pribadi kami memohon kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan serta perlindungan, terutama pada masa-masa pandemi pada saat ini. Kami tetap merindukan pertolongan belas kasihan Tuhan, kiranya berkenan menyertai kami semua, sehingga kami boleh senantiasa ada dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Kami berdoa jika pada saat ini ada di antara kami yang sedang bergumul, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan penghiburan, sehingga dalam menjalani hidup kami tetap senantiasa melihat kepada pertolongan Tuhan dan tetap percaya bahwa Tuhan tetap beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Pelkat PKLU GPIB Jemaat Gibeon Rumbai, kepada para pengurus, Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga hikmat Tuhan berkuasa atas mereka semua, sehingga dalam pelayanan kami bersama, sekalipun pada saat ini kondisi kami terbatas, kami masih melakukan ibadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kuasa Tuhan yang tidak terbatas menyertai kami semua, sehingga kami tetap ada dalam persekutuan, kami tetap rindu mencari Tuhan, tetap rindu bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami, sehingga ibadah kami boleh senantiasa selalu menyenangkan hati Tuhan. Bahkan pelayanan yang diberikan boleh senantiasa menjamahkan kehidupan kami, bahkan
mengubahkan kehidupan kami menjadi lebih baik, semakin dekat dengan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah persekutuan ini boleh menjadi persekutuan yang saling mendoakan, saling mendukung, sehingga terpujilah nama-Mu ya Tuhan melalui persekutuan yang kami lakukan. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami dalam segala pergumulannya pada saat ini. Pemerintah kami yang telah Engkau pilih, biarlah hikmat Tuhan menyertai mereka semua. Sehingga dalam keadaan yang sekarang ini, biarlah kebijaksanaan yang datangnya daripadamu menyertai akan kehidupan mereka, sehingga segala keputusan yang diberikan kepada kami itu dapat kami jalankan dan membawa damai sejahtera bagi kehidupan kami sekalian. Pulihkanlah dunia ini Tuhan. Kami percaya bahwa ada waktu Tuhan untuk berkenan memulihkan keadaan kami sekarang ini. Dan pada saat ini kami tahu bahwa Engkau mengajarkan kepada kami untuk bersabar, untuk belajar semakin mencari Tuhan dalam keadaan yang ada pada saat ini. Dan biarlah semuanya nanti boleh baik adanya, dan ketika tiba waktu Tuhan memulihkan dunia ini, kami boleh bersuka cita karena kami tahu Tuhan Engkau punya maksud yang baik untuk bisa membentuk kami menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa kehidupan kami hari ini, esok, dan selama-lamanya. Biarlah kasih Tuhan senantiasa ada dan senantiasa memelihara kami dalam kehidupan yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Shalom.